ini saya akan menunjukkan aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SMKN 1 Kota Solo. Selamat menyaksikan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharapkan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang dihormati Kepala SMKN 1 Kota Solo, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Bapak Rizky Mardo SPD. Seterusnya Bapak Ibu CGP Angkatan 11. Seterusnya Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi hendaknya.
Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Mengawali acara agar berkahnya kegiatan kita, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Erik Yonanda SPDI. Kepada Bapak disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 11 SMK Negeri 1 Solo. Kami mohon ya Allah, bimbingan dan petunjuk-Mu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi semua yang hadir. Ya Allah, bukakanlah hati dan pikiran kami agar mendapat ilmu dan informasi yang disampaikan dengan baik. Berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada kami untuk mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Ya Allah, jagalah kami dari segala halangan dan rintangan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan ini. Lindungilah kami dari segala bentuk gangguan, baik yang nyata maupun yang tidak terlihat. Semoga dengan ridho-Mu dan rahmat-Mu, kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan membawa kebaikan bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Erik Yonanda. Semoga acara kita ini dapat diberkahi dan berjalan lancar hendaknya. Selanjutnya kita akan dengarkan arahan dari Wakil Kepala Sekolah kepada Bapak Rizky Mado SPD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arwin Siswan sebagai Wakil Humas SMK 1 Solo. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak Pak Erlangga Karyanto, Bapak Reno Widasalgiri, Ibu Santi Susanti, Ibu Anggreta Sari, yang akan nanti memaparkan program budaya positif, salah satu bagian dari program calon guru penggerak. Terus yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Terus pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena rahmat beliau kita bisa dapat hadir di ruangan sidang SMK 1 Solo ini
untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah kita bisa hidup seperti sekarang ini penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan pada zaman sekarang. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sebagai wakil sarana prasarana untuk mewakili kepala sekolah untuk memberi ulasan atau membuka acara dalam kegiatan ini, karena Bapak sekolah tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, untuk itu diwakilkan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan berbicara banyak. Nanti yang akan memaparkan materi itu adalah Bapak Ibu guru calon pembela. Di sini kita hanya sedikit melihat bagaimana budaya positif itu. Jadi budaya positif itu adalah aspek yang sangat penting bagi dunia pendidikan. Jadi di dunia pendidikan, kalau kita tidak menerapkan budaya positif ini, mungkin tidak akan ada mutu dari pembelajaran tersebut. Jadi, apalagi kalau sekarang contohnya, sekolah kita sudah menjadi sekolah penggerak. Kalau umpamanya kita sudah menjadi sekolah penggerak, kita sebagai seluruh warga SMK 1 Solo, apakah itu guru, siswa, itu harus menerapkan budaya positif. Apakah ini budaya positif kita terapkan selama ini? Sudah, Bapak Ibu. Tapi itu belum terkonsep, terpola, atau belum terkoordinasi dengan baik. Jadi nanti kita akan dapat informasi yang lebih pas atau yang lebih terukur, terpola nanti oleh Bapak Ibu guru penggerak, supaya ini sebagai Bapak Ibu guru penggerak ini sebagai mentor kita untuk budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah. Mungkin itu saja Bapak Ibu, sedikit motivasi saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru penggerak itu bisa melewatkan program ini dan nantinya menjadi statusnya berubah menjadi guru penggerak, bukan calon guru penggerak lagi. Jadi demikianlah dengan ini, dengan membacakan Bismillah, acara Diseminasi Budaya Positif Modul 4 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11 SMK 1 Solo tahun 2024 dibuka. Banyak maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rizky Magdo selaku Wakil Sarana Prasarana SMKN 1 Kota Solo atas arahan sekaligus membuka kegiatan Diseminasi Budaya Positif Modul 1.4 Program Guru Penggerak Angkatan 11 SMKN 1 Kota Solo. Semoga apa yang disampaikan dan harapan-harapannya dapat terwujud dan dapat terrealisasi seperti yang kita harapkan. Masuk kegiatan inti dari diseminasi budaya positif kita ini akan disampaikan pertama kali oleh guru penggerak, yaitu Ibu Saftin Susanti, di mana tim ini tadi katanya adalah tim SERA, yaitu terdiri dari Ibu Saftin Susanti SPD, Bapak Elat Mukaryanto SPD, Bapak Reno Widas Algeri SPD, dan Ibu Anggreta Sari SPD. SERA, nggak Sero ya Pak Widas, SERA.
Oke, acara selanjutnya kita dengarkan juga pemaparan materi dari Ibu Anggreta Sari SPD mengenai segitiga restitusi. Kepada Ibu Anggreta Sari, waktu dan tempat dipersilahkan. Mulai itu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT karena kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Solo. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelum kita membahas materi kita, saya ingin berpantun ria. Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk Bapak Ibu yang telah hadir, salam hormat dari saya. Baiklah Bapak Ibu, tidak usah-usahnya saya ingatkan untuk selalu mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad kita, mengucapkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai disiplin positif yang sudah dibahas oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui apa itu segitiga restitusi? Bapak Erik? Apa itu segitiga restitusi Pak Erik? Iya, Bapak Erik mungkin sudah lebih berpengalaman mengenai apa itu segitiga restitusi, atau mungkin Ibu Fadila? Iya, senior. Iya, mungkin ada pemaparan atau penjelasan dari Bapak Ibu senior kita. Oke, terima kasih Bu Sari. Ini sedikit ya Bu Sari, karena sudah 2 kali periode juga sebelumnya. Segitiga restitusi ini adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan pada diri peserta didik. Jadi di sini dalam segitiga restitusi seperti yang disampaikan sebelumnya, ini datangnya dari diri peserta didik, ada masalah, kemudian kita sebagai pengguna dan dicarikan solusinya bersama-sama. Seperti itu, Bu. Ya, terima kasih Bu Fadila. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Fadila. Berarti kita di sini sebagai pencari solusi ya Bu Fadila ya, untuk mengatasi semua permasalahan yang terjadi pada anak. Jadi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini tercantum dalam bukunya Gosen pada tahun 2004. Jadi di restitusi ini guru bertindak sebagai pencipta kondisi bagi murid. Jadi kita yang mengelola, seperti yang disampaikan oleh Pak Rino tadi, ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Pada segitiga restitusi, kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita bukan mencari kesalahan, tapi memperbaiki situasi. Itu yang kita sebut sebagai restitusi tadi. Nah, ini ciri-ciri restitusi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jika anak berbuat salah,
guru tidak langsung mengarahkan pada menebus kesalahan, misalnya untuk mengganti uang teman yang hilang atau untuk meminta maaf. Mungkin akhir tujuan dari suatu kesalahan yang dibuat anak mungkin itu, tapi kita sebagai guru tidak langsung mengarahkan mereka ke situ. Namun kita sebagai guru mengarahkan anak apakah mereka menyadari kesalahan yang sudah mereka perbuat. Karena kalau kita guru langsung mengarahkan anak langsung untuk menebus kesalahan, mereka hanya melakukan tindakan untuk menebus kesalahan tersebut. Misalnya langsung ganti buku teman yang sobek, dah permasalahan selesai. Mengganti uang, permasalahan selesai. Tapi bukan itu yang diminta. Kalau itu yang diminta, kalau itu yang terjadi, maka anak tidak mengetahui selama ini mereka telah melakukan kesalahan. Dan kesalahan itu akan terulang kembali. Jadi maka dari itu guru tidak langsung mengarahkan murid untuk menebus kesalahannya. Karena ketika ada mungkin anak yang ketika kita mengarahkan untuk mengganti, langsung ganti bukunya. Kan kita seperti itu, keseringan. Bukan yang lain, mungkin saya. Keseringan mungkin, udah kamu sobek bukunya, kamu ganti. Tapi sebenarnya bukan itu yang diminta. Kita harus mengganti buku teman yang hilang. Tapi kita tidak langsung mengarahkannya ke situ. Di sini kita membuat anak menyadari akan kesalahannya. Karena kalau kita langsung mengarahkan ke situ, nanti ada sebagian anak mungkin merasa dendam karena dia tidak rela. Tidak rela nggak mau ganti buku temannya. Kan ada anak kita yang seperti itu. Tidak rela karena kita, karena tadi yang dikatakan terpaksa melakukan karena dia sudah ganti sama ibu, udah ganti aja. Tapi tidak seperti itu. Itu yang dimaksud dengan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Hubungan apa yang diperbaiki di sini, Bapak Ibu? Hubungan di sini adalah anak-anak atau anak didik kita ingin diperlakukan. Kita tidak menjudge mereka langsung dengan kesalahan yang mereka perbuat. Dengan situasi yang kita bangun, kita mengharapkan anak bisa jujur tanpa kita harus meminta jujur ke mereka. Tanpa kita, ayo nak berkata jujurlah ke ibu apa yang sebenarnya terjadi. Bukan seperti itu. Dengan kita membangun situasi yang nyaman, maka anak dengan sendirinya akan berkata jujur tentang tindakan atau perlakuan ataupun perbuatan yang mereka lakukan. Begitu. Yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak memaksa langsung anak mengganti buku yang sudah mereka rusak atau sudah mereka hilangkan, namun kita memberikan tawaran. Bukan kita yang memberikan tawaran, kita membuat mereka mengutarakan tawaran. Tawaran itu datangnya dari murid, dari siswa, bukan dari kita. Misalkan anak melakukan sebuah kesalahan, kita tanyakan ke mereka, situasi sudah seperti ini, kamu mengakui kesalahan yang telah kamu perbuat, sekarang bagaimana solusinya? Mungkin itu bisa kita, itu adalah salah satu contoh yang bisa kita lakukan. Jadi kita bukan maksa, yaudah kamu ganti. Kalau kita guru berkata seperti itu, otomatis kita memaksa. Jadi restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi ada motivasi intrinsik di dalam diri murid. Seperti mereka menyadari akan kesalahan yang sudah mereka perbuat. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di sini kebutuhan dasar yang sudah disampaikan tadi, 5 kebutuhan dasar manusia tadi, mungkin anak-anak kita berbuat kesalahan karena ada kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Seperti mungkin mereka butuh kasih sayang, mungkin mereka kan suka cari-cari perhatian. Kalau istilahnya MPO, nah Bapak Ibu. Nah, mungkin yang mereka butuhkan adalah kasih sayang. Mungkin dalam keluarga mereka, mungkin dari keluarga yang broken home, atau mungkin bapak ibunya bekerja, mereka tidak mendapatkan kasih sayang itu, dan mungkin
anggapan mereka bisa mendapatkannya di sekolah dengan cara mungkin mengusili teman, cari-cari perhatian, MPO, kecelakaan Ibu. Nah, itu terjadi karena ada kebutuhan dasar yang sudah dijelaskan tadi, 5 kebutuhan dasar tadi yang mendasari tindakan mereka. 5 kebutuhan itu mungkin ada salah satunya yang belum terpenuhi. Yang keenam adalah restitusi diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk dilakukan. Berarti dia memulai dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan dari kita. Mereka menyadari sendiri, mencari solusi sendiri. Karena kalau solusinya dari kita, jatuhnya nanti kepaksaan. Yang ketujuh yaitu restitusi fokus pada karakter. Jadi di sini kita membentuk karakter peserta didik atau murid kita, lebih kita bangun di sini. Untuk membangun karakter di sini bukan suatu hal yang mudah, betul Bu Ira? Membangun karakter anak bukanlah sesuatu yang mudah, butuh waktu dan proses yang panjang. Tidak bisa semudah membalikkan telapak tangan. Seterusnya restitusi itu menguatkan apa? Menguatkan karakter yang sudah ada dalam diri anak. Mungkin dia adalah sebenarnya anak yang jujur, tapi karena suatu kebutuhan tadinya belum terpenuhi, maka mungkin dia berbohong atau melakukan suatu tindakan yang salah. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Kita bukan mencari benar salah. Tidak ada manusia yang tidak punya salah. Kita pun sebagai guru juga punya salah. Tindakan kadang yang kita lakukan ke murid juga salah. Tapi kita sering menganggap itu adalah sebagai suatu kebenaran. Yang benar kita, yang salah adalah murid. Maka dari itu restitusi fokus pada solusi. Kita mencarikan solusi. Atau kita mengarahkan anak untuk mencari atau menemukan solusi atas perbuatan atau permasalahan yang terjadi pada dirinya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti ada murid yang berbuat salah, langsung teman-temannya gitu. Jadi kita mengembalikan kepercayaan diri anak bahwa kesalahan itu bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk guru atau anak itu sendiri. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Pertama, kita menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalkan ada anak kita berbuat salah atau punya masalah di kelas, mungkin mereka mencontoh atau bagaimana. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini adalah kata yang akan kita ucapkan ke anak. Kalau kita sudah berkata seperti ini, berarti anak-anak tidak merasa minder atau menganggap dirinya terlalu rendah karena sudah melakukan sebuah kesalahan. Atau kita juga bisa menggunakan kata-kata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu dulu juga pernah melakukannya. Nah, itu bukan merendahkan kita sebagai guru, tapi itu kita menstabilkan identitas anak. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Kita mungkin bisa berkata, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Itu tanya dulu apa Ibu? Katanya kalau enggak seperti biasa yang kita lakukan enggak tuh, kamu salah. Kamu ngapain kita tadi sama temannya? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Pertanyaan yang menyudutkan. Tapi sekarang kita bisa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ditanya anaknya dulu Bapak Ibu. Ini bukan saja menggurui, mungkin di sini ada Bu Oce, Bu It, Bu Dian yang dari guru BK. Sebenarnya bukan saya di sini bukan menggurui, tapi ini kita mencoba belajar dan memperbaiki kesalahan yang pernah kita perbuat atau memperkuat yang sudah kita jalankan.
Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kita lanjut ke nilai-nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Mungkin kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, terus apa yang kamu rasakan setelah menjadi orang itu, bagaimana tanggapan orang-orang. Jadi itu, kita menanyakan keyakinan. Jadi setelah kamu melakukan ini, nilai-nilai apa yang sebelumnya telah kamu sepakati? Apakah kamu sepakat dengan yang telah kamu sepakati itu? Apakah kamu patuhi atau kamu langgar? Jadi itu yang akan kita sampaikan ke anak. Jadi kita tidak langsung menjudge anak bahwa dia adalah salah. Jadi 3 restitusi, tidak mencari benar dan salah, melainkan mencari solusi atas permasalahan yang sudah ada. Nah ini dia, menstabilkan identitas. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi murid kita tidak menganggap dirinya tidak berharga. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau bapak ibu juga buat salah. Kita bisa mengatakan bahwa kita juga pernah berbuat salah. Atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita meyakinkan anak bahwa permasalahan yang dapat kita selesaikan. Jadi timbullah keyakinan dalam diri anak. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Tapi bapak ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Mungkin ini dalam kata-kata yang bisa kita sampaikan untuk menstabilkan identitas anak. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini membantu murid mengenali basic need-nya atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love, belonging, fun, and survival. Guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Jadi kita bertanya seperti ini Bapak Ibu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Yang barunya itu tentu dalam hal yang positif. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya anaknya bertengkar. Kan ada solusi lain selain dari memukul teman. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan baik besoknya? Ditanya besoknya bisa enggak? Karena sekarang ini sudah terjadi. Tidak mungkin itu aja yang akan kita bahas dengan anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini bisa kita katakan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Mengenai kesepakatan kelas yang sudah dibahas tadi, berarti kan kita sudah buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Maka apakah anak tadi mempercayai keyakinan? Kemudian nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah mereka sepakati. 3, kelas yang ideal itu seperti apa? Apakah seperti mereka harus bertengkar di dalamnya? Apakah harus mencemooh teman? Jadi itu yang akan kita tanyakan. Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kita tanya dia. Mau jadi apa dia? Kadang-kadang anak kita kan cuma diam aja ditanya jadi apa. Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Boleh Pak Reno ya? Apa yang dirasakan anak tentu harus kita tanyakan. Jangan kita cuma menanyakan perasaan kita sebagai guru yang mengajar kita ketika ada anak yang tidak ikut aturan atau tidak ikut komitmen atau tidak ikut kesepakatan. Tapi tanyakan perasaan anak. Apakah mereka senang berada di kelas yang kita ajar? Nah, sekarang murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apakah nilai yang kita percaya di sekolah, nilai-nilai kebajikan? Nah, itu adalah cara kerja segitiga restitusi.
yang bisa kita terapkan di sekolah, di kelas kita, karena setiap hari, setiap jam banyak sekali persoalan yang kita hadapi di kelas yang sebenarnya mudah untuk diselesaikan, tapi kita persulit dengan gaya kita yang sifatnya menghukum, bukan mencarikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada diri. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini dia perasaan. Nah, ini terima kasih Bapak Ibu telah hadir untuk menyaksikan penyampaian materi saya mengenai segitiga restitusi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ibu menjelaskan, Bu? Iya Elsie, ada yang mau Ibu bicarakan. Tadi kan kita sudah ujian matematika, Ibu ngajarkan soal. Tapi dalam ujian itu Ibu lihat tadi Elsie mencontoh pada itu. Iya, Bu. Iya Elsie, tadi Ibu sebenarnya mau berbicara sama Elsie, tapi karena banyak teman, maka Ibu panggil Elsie ke sini. Sebenarnya Ibu mau meluruskan apa yang Ibu tangkap dari saat kita ujian tadi. Sepertinya Elsie mencontoh. Apakah itu betul? Iya, Bu. Nah, kenapa Elsie mencontoh? Karena semalam tidak sempat untuk membaca buku dan menghafal, Bu. Karena saya tertidur. Tertidur, jadi terus panik gitu. Iya, Bu. Panik terus mencontoh ke teman. Sebenarnya panik itu adalah hal yang wajar. Semua orang bisa saja panik. Namun Ibu rasa karena ujian kita soalnya tidak terlalu sulit, Ibu rasa Elsie bisa menjawab semua soal yang Ibu berikan. Ibu rasa Elsie sanggup untuk itu. Terima kasih, Bu. Karena saya sudah salah dan mau jujur ke Ibu karena sudah melakukan yang tidak patut dilakukan karena itu mencontoh. Dan Elsie sekali lagi minta maaf kepada Ibu. Ya, tidak apa-apa Elsie. Semua orang berhak punya semua orang itu pasti punya salah. Jadi sekarang bagaimana cara kita memperbaiki situasi yang sudah Elsie buat ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Gimana kalau ulang ujian lagi, Bu? Ulang Tanpa ujian Ibu. boleh. Berarti Tanpa tidak ada Ibu. lagi kata mencontoh. Berarti Elsie ulang sendiri ujiannya. Iya. Terus Elsie minta maaf kepada Ibu dan juga teman-teman di kelas karena Elsie sudah membuat kecurangan di kelas karena gara-gara menyontek. Dan walaupun Elsie punya nilai 100 karena itu tidak dari hasil kerja Elsie ya. Makanya tidak merasa senang karena tidak puas karena itu bukan hasil kerja keras kita. Oke, berarti Elsie mau ulang ujian. Iya, Bu. Berarti mencontoh itu bukan perbuatan yang bagus, tidak tepat ya. Maka dari itu kita tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Berarti mencontoh bukanlah perbuatan yang baik. Jadi sadar akan itu kan? Iya, Bu. Maka dari itu kita tidak boleh mengulanginya lagi. Dan sekarang Elsie mau memperbaikinya dengan cara Elsie mengulang Ujian kembali ujian yang tanpa mencontoh lagi ya. Iya, Bu. Baiklah, berarti Elsie meminta maaf juga sama teman-temannya. Iya. Ibu rasa itu sudah suatu hal yang bagus yang Elsie ungkapkan ke Ibu. Sudah berani jujur, sudah berani bertanggung jawab atas semua kesalahan yang kita lakukan. Itu sudah suatu pendewasaan. Remaja seperti Elsie sudah bisa berpikir seperti itu, berarti Elsie sudah remaja, sudah bisa dewasa pemikirannya, ya. Besok-besok tidak boleh lagi mengulang kesalahan yang sama. Kita belajar dari kesalahan. Baik, Bu, terima kasih. Untuk kedepannya Elsie belajar untuk lebih baik lagi, tidak mengulang hal yang telah berlalu. Jadi tidak mengulang kesalahan lagi ya. Kan kembali ke kelas ya. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Sri Julia. Saya berasal dari kelas 11 BR.
Saya sangat senang permasalahan saya dapat ditangani oleh Bu Sari. Saya merasa nyaman dan termotivasi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apakah Silakan. Ibu memanggil saya? Ya, Farid, silakan masuk. Sebenarnya Ibu tadi mau ngomong karena banyak teman Ibu panggil kamu sini. Kenapa kamu tadi berkata kasar sama Budi? Merasa kesal karena Budi tidak mau bekerja sama dalam tugas kelompok. Saya merasa dia hanya mengandalkan saya. Kan kamu berarti semua tugas kamu yang ngerjain, mungkin kamu merasa kesal, merasa tidak dihargai dalam kelompok gitu kan? Iya, Bu. Saya jadi marah dan malah ngomong kasar ke Budi. Setiap orang pasti pernah marah. Marah itu normal. Tapi kita marah juga harus memikirkan kata-kata yang akan kita keluarkan. Kalau Farid berbicara seperti tadi, berarti akan merubah pandangan orang terhadap Farid. Saya merasa malah bikin situasi menjadi lebih buruk dan bikin Budi jadi sedih dan marah juga. Ya, walaupun sudah berada di situasi seperti itu sekarang, kan ini udah terjadi nih. Jadi sekarang bagaimana kamu memperbaiki situasi ini? Saya mungkin bisa minta maaf ke Budi nanti, Bu. Dan untuk tugas berikutnya, saya akan bicarakan baik-baik dengan Budi bagaimana tentang membagi tugas dengan adil. Itu ya ide yang bagus. Ibu merasa senang karena kamu bisa memperbaiki kesalahan yang telah kamu buat, dan Ibu berharap tidak ada lagi cekcok antara kamu dan Budi, dan pembelajaran kelompok kita bisa berjalan dengan baik. Dan nanti kalau seandainya ada masalah dalam kelompok, kamu bisa hubungi Ibu dan mendiskusikan apa yang akan kita lakukan. Terima kasih, Bu. Saya akan bicara dengan Budi nanti. Bagus Farid, kita harus ingat ya, kita selalu belajar dari kesalahan yang kita buat, karena kesalahan adalah sebuah pembelajaran. Jadi kesalahan bukan membuat kita down, berarti kesalahan akan menumbuhkan rasa karakter dalam diri kita. Oke Farid? Oke, Bu. Bisa silakan lagi kembali ke kelompoknya, kerjakan tugas sampai selesai. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Firmansyah. Saya berasal dari 11 BR. Saya merasa senang belajar dengan Bu Sari karena Bu Sari bisa mengatasi kesulitan saya, sehingga saya menjadi pribadi yang lebih sabar selama pembelajaran di kelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Sari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga kita dapat aplikasikan dalam kehidupan dan juga proses pembelajaran kita di sekolah. Acara selanjutnya adalah tanya jawab dari materi yang sudah dipaparkan oleh keempat CGP Angkatan 11 tadi. Kepada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan tadi, boleh silakan Bapak Ibu angkat tangan atau raise hand. Oke Bu Ece, silakan Bu Ece. Tolong bantu mic-nya Pak Reno. Terima kasih Bu. Baiklah, yang ingin saya tanyakan yaitu tentang paparan yang disajikan oleh Bapak Ela tadi, yaitu bagaimana cara kita sebagai guru untuk dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu Oce atas pertanyaannya. Kita bagi dulu ke 3 treatment ya. Kita ambil 3 penanya dulu, baru kita nanti langsung menyerahkan ke Bapak Ibu CGP untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh peserta. Ada lagi yang ingin? Ada lagi? Oke, silakan Ibu Mimit. Iya Ibu Mimit. Terima kasih atas waktunya. Dari pemaparan materi dari Ibu Angreta Sari tadi, saya ingin bertanya, apabila segitiga restitusi sudah dijalankan, namun
belum ada perubahan pada diri anak, apa yang mesti kita lakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mita. Penanya ketiga, yang terakhir untuk treatment yang pertama. Oke, silakan Ibu Wira. Oke, terima kasih Ibu. Di sini saya mau bertanya untuk Ibu Saftin. Pertanyaannya di sini, kalau siswa berbohong di dalam kelas, bagaimana cara mengatasi tanpa menggunakan hukuman? Terima kasih. Oke Bu Wira, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, masih ada lagi, kita bagi ke treatment yang nanti kedua ya Bapak Erik ya. Kita jawab dulu apa yang tadi Bapak Ibu audiens bertanya mengenai pemaparan materi. Untuk penanya yang pertama akan dijawab oleh Bapak Elat Mukaryanto. Kepada Bapak Elat dipersilahkan. Penanya yang nomor 2 Ibu Mita tadi kepada Ibu Anggreta Sari. Oke, kepada Ibu Anggreta Sari, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bu Mita atas pertanyaannya. Bagaimana kalau restitusi, seketika restitusi sudah dilakukan tapi belum membuahkan hasil, gitu kan intinya. Sebenarnya segitiga restitusi tidak mengharuskan untuk penyelesaian masalah secara tuntas. Segitiga restitusi mengarahkan kita pada penyelesaian masalah. Jadi tidak semua masalah bisa diselesaikan lewat restitusi. Contohnya saja itu kita jika anak bermasalah sudah kita lakukan segitiga restitusi, kita bisa, tapi belum ada perubahan signifikan terhadap perilaku anak, maka kita bisa berkolaborasi dengan orang tua. Makanya itu diberdayakan BK ya Bu Aceh dalam melaksanakan segitiga restitusi tadi. Kita bisa berkolaborasi dengan orang tua. Sebenarnya apa akar permasalahan yang menjadi penyebab anak melakukan tindakan yang melanggar atau tidak benar. Maka dari itu kolaborasi dengan orang tua, guru, wali kelas dan anak itu sendiri akan menjadi solusi yang baik. Namun pembentukan karakter dalam segitiga restitusi itu kan kita intinya pembentukan karakter anak. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Seperti kita butuh kesabaran sebagai guru, sebagai wali kelas atau sebagai warga sekolah, ataupun mereka orang tua di rumah, tentu butuh kesabaran dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Itu minta. Oke, terima kasih atas jawaban Bu Sari. Kalau kita dengar dari apa yang disampaikan Bu Sari, berarti kita harus bersinergi semua ya Bu Sari ya. Baik itu dari gurunya, baik itu dari guru BK-nya, baik itu dari walas, orang tua, yang tadinya tugas restitusi adalah membentuk karakter. Dengan kita berkolaborasi akan menguatkan yang namanya diri siswa untuk lebih baik dan memiliki kesadaran terhadap dirinya ya Bu Sari. Oke, terima kasih. Itu jawabannya Ibu Mita. Mudah-mudahan dapat terpuaskan dari apa yang disampaikan Ibu Sari tadi. Oke, untuk penanya yang ketiga tadi Oke, itu untuk treatment yang pertama. Kita akan buka yang kedua. Masih adakah penanya? Boleh Bapak Ibu, silakan ke Bu Dian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, saya ingin bertanya sama Bapak Reno. Tadi Bapak Reno sudah menjabarkan ada 5 posisi kontrol. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apa perbedaan mendasar antara posisi kontrol sebagai pemantau dengan posisi kontrol sebagai manajer? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian. Oke, selanjutnya Bapak Erik, silakan Pak Erik untuk penanya yang kedua di sesi yang kedua juga. Baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya kepada Pak Reno. Itu tak jauh dari apa tadi Pak Reno sudah menjelaskan tentang posisi kontrol guru. Nah, ya, tadi ada penghukum, pemberi rasa bersalah, pemantau, manajer, ada satu lagi tadi saya lupa. Teman ya. Ya, ini juga yang teman ini juga saya sering melakukannya.
Yang jadi pertanyaan di sini kan ada 5. Jadi yang saya tanyakan, kita sebagai seorang guru seharusnya kita memilih yang mana? Tadi kan yang lebih baik itu kan manajer. Namun kalau kita dilihat di dalam jangan lihat ke sekolah lain, tapi ke sekolah kita saja dulu. Ini bukan untuk apa, tapi yang 5 ini kita tidak bisa lepas dari sini. Contohnya penghukum. Penghukum mungkin banyak kita sudah melihat, ya, guru kita menghukum siswanya. Kesalahannya ini tidak konsekuensi yang diberikan, tapi hukuman yang diberikan. Itu kita tidak, saya dan tidak orang lain itu semuanya pasti pernah mencoba gitu. Padahal mereka mungkin sudah melakukan pendidikan guru penggerak sekaligus, tapi itu tak terbendung. Nah, itu banyak. Jadi di antara yang 5 ini, apakah kita kita lakukan keseluruhan atau bagaimana? Kalau memang kita kolaborasikan seluruhnya, berarti kita masih nampak nanti menghukum tadi. Mungkin kita menghukum. Jadi mana yang, apakah itu kita lakukan secara kolaborasi seluruhnya atau apa? Kemudian yang kedua, saya sebagai guru pendidikan agama Islam, seluruh kontrol guru ini, ya, kalau kita orang Islam pasti kita tahu penghukum ini dilegalkan dalam apa? Dalam agama. Salah satu contohnya apabila anak kita tidak mau sholat, itu boleh kita memukulnya. Sedangkan di sini kontras, artinya bertolak belakang. Seperti itu. Bagaimana kita mengintegrasikan dengan pendidikan dalam agama Islam, kemudian supaya jangan sampai kita bertolak belakang dengan agama nanti. Itu akan siswa nanti akan, kalau ada yang tahu, siswa akan protes nanti. Sedangkan agama dalam agama seperti ini. Bagaimana kita menjelaskan, mengintegrasikannya dengan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Erik atas pertanyaannya kepada Bapak Reno. Jadi ada 2 pertanyaan yang diperuntukkan untuk Bapak Reno. Masih adakah lagi? Oke Ibu, silakan Ibu. Silakan Ibu Feni untuk penanya yang ketiga ya Bu Feni. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan tentang materi mengenai yang Ibu sampaikan tadi, yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, dari penyampaian Ibu Sari tadi bahwa segitiga restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu apakah segitiga restitusi ini sama dengan Taibutul Sosro ya? Maksudnya adalah apapun kesalahannya, apakah penyelesaiannya itu adalah segitiga restitusi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Feni. Oke, masih ada lagi penanya, udah 3 ya. Kita tutup dulu untuk sesi yang kedua. Penanya kita akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya Pak Reno. Yang saya tangkap dari jawaban Pak Reno, kalau kita di SMK ini Pak Erik kita terima produk jadi ya. Soalnya untuk mendesain siswa ini dari TK, SD, SMP. Kalau seandainya saling bersinergi, saling kerjasama, kolaborasi dengan sistem yang sama, mulai dari TK, SD, SMP, SMK akan mudah untuk menerapkan yang namanya posisi manajer tadi. Nah, jadi itu mungkin ulasan sedikit ya Pak Reno. Atau ada yang menanggapi teman-teman? Oke, silakan Ibu Dila. Iya, kita dengar dulu tanggapannya ya Pak Erik ya. Oke, terima kasih Ibu Wahid. Ini pertanyaan yang ketiga ya Pak Erik ya. Pak Erik agak mengkritik lagi pertanyaan Pak Erik yang ketiga. Apakah peraturan agama kita itu kontras dengan
Posisi kontrol. Sebenarnya begini ya, dulu saya juga pernah mendapatkan pertanyaan dari siswa. Kebetulan ini pertanyaannya berkaitan dengan suku. Sedikit melenceng ini. Jadi anak-anak ini bertanya, Bu, kita kan di Minangkabau adat Basandi syarat Basandi kita buah. Ya. Kemudian yang mau saya tanyakan, kenapa di dalam hukum orang Minang kita tidak boleh nikah sesuku, sedangkan di agama tidak? Apakah kita itu sudah melenceng dari aturan Islam? Jadi mungkin pertanyaan ini agak beriringan juga ya Pak Erik ya. Jadi setelah saya tanyakan ini Pak Erik, ternyata kita itu untuk menegaskan aturan-aturan seperti itu kita tidak berlawanan. Cuman ada di sisi lain yang dilihatnya mungkin agak buruk. Contohnya, kalau di zaman dulu suku itu ada 4: Bodi, Caniago, Koto, Piliang. Mungkin karena penduduk kita masih sedikit, karena semakin lama penduduk kita semakin banyak, maka ada pemekaran suku yang awalnya dulu dari 4, sekarang sudah ada suku Patopang, suku Putianya, suku banyak ya Pak Erik. Padahal kalau diteliti lagi itu masuknya mungkin di antara 4 suku tadi. Jadi begitu juga dengan pertanyaan Pak Reno. Pak Erik untuk Pak Reno tadi, saya sedikit menambahkan, kalau misalnya di dalam agama anak tidak sholat di cambuk, ya. Tetapi di sisi lain kita dianjurkan juga di dalam agama, apalagi ini untuk seorang orang tua atau bapak khususnya, berbicara lemah lembut kepada anak. Karena kita itu sebagai contoh. Sehingga dengan adanya posisi kontrol yang manajer tadi, ini menjadikan anak itu penguatan, memberi anak kita penguatan. Nih, kamu tidak sholat. Nah, kira-kira kita kan agamanya Muslim ini, Islam. Kita tidak sholat, apakah memang itu yang agama Islam itu? Mungkin kita bisa bicara baik-baik, kita beri penguatan, dan ini sudah masuk ke dalam manajer. Begitu Pak Erik. Oke, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Dila. Jadi kalau saya ditangkap antara bagaimana kita mendidik secara agama dengan apa yang ada di posisi kontrol ini bukan bertolak posisi minimal posisi kontrol itu bukan bertolak belakang, tapi saling beriringan, saling sejalan. Kalau seandainya di agama kita ada menegur 1 kali dengan lemah lembut, 2 kali, 3 kali, nah disitulah posisi kontrolnya. Nah baru terakhir, kalau seandainya tidak, baru tadi yang posisi penghukum, tergantung situasi dan kondisinya. Oke, silakan Pak Eri, kembali lagi ke Pak Eri. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan lagi, menanggapi dari yang disampaikan Bu Dila, silakan. Ya Bu, sebenarnya saya sini bukan mempersulit, tapi itu kan itu perlu kita bersama tahu. Sebenarnya tadi yang dijelaskan oleh Ibu Fadila itu tentang suku, itu ada hukumnya. Contohnya nikah sesuku, kenapa di dalam Islam tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang? Jadi hukumnya apa? Ada 5 hukum. Ya. Jatuhnya hukumnya itu mubah apabila dikerjakan oleh orang Minang, itu tidak jadi bermasalah, tidak dosa ya. Apabila dia tidak dikerjakan, maka dia juga tidak dosa. Intinya itu tidak berpahala dan tidak berdosa. Artinya itu sebuah perbuatan yang tidak ada efeknya terhadap hukum Islam itu. Tapi yang saya tanyakan tadi benar, sudah bisa saya tangkap tadi, menghukum di dalam ketika anak itu tidak sholat, maka kita boleh menghukumnya dengan dilacui. Tapi di bawah apa itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis itu ada. Jadi dilacui ya, tapi lacuinya di bawah, tapi itu pun ada takarannya. Namun sebelum dilacui tadi, dipukul tadi, bukan dicambuk ya Bu. Cambuk beda dengan kalau cambuk itu di daerah cambuk 100 kali itu untuk orang pezina itu. Kemudian sebelum dilakukan pemukulan tadi, pemukulan yang berukur dalam Islam tadi,
itu ada segitiga restitusi itu memang ada diberlakukan. Tapi kan itu tadi saya minta itu bagaimana kita mengintegrasikan dengan apa yang kita tadi supaya nanti kalau dalam ada pernah pengalaman ada yang bercerita guru penggerak ini membawakan di sebuah sekolah nyecerca Pak ini tidak boleh bertentangan dengan hukum itu jadi masalah jadinya. Jadi perbincangan di pernah cerita Bu Fadila pernah diceritakan tapi di mana entah cerita tidak tahu. Tapi ini nanti jangan sampai terjadi seperti itu. Bagaimana kita menjawab hal-hal yang demikian? Hukum yang disebut di dalam Islam itu cambuk dipukul tidak sholat tadi, dilacuk tidak sholat tadi, itu juga dilakukan sebelumnya segitiga restitusi. Tapi namun segitiga restitusi mungkin. Di dalam Islam itu ada hukum seluruhnya ada. Tetap memberi rasa bersalah. Kamu apabila melakukan suatu perbuatan maka dosanya akan besar. Di gambaran dosa-dosa yang itulah pemberi rasa bersalah itu. Tapi di dalam Islam itu apabila kita tobat maka salah tadi akan terhapuskan itu. Jadi itu ada obatnya langsung. Tidak jadi bersalah langsung. Kok bersalah? Betul tadi kan? Para mak kerja di rumah pagi dah ada piti salang piti mak aku kuang nak baca salah benar itulah mau ya. Jadi mungkin tadi saya sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Fadila. Hukum yang di dalam Islam tadi sampai dilacuk tidak sholat tadi itu juga dilakukan segitiga restitusi. Mungkin itu saja. Iya. Apa yang disampaikan Pak Reno tadi saya juga harmonis yang saya tandai. Harmonis ini sebenarnya saya tidak tahu apa arti harmonis. Mungkin tapi itu terima kasih Bapak Ibu. Jawaban Bapak Ibu sudah mencerahkan, mungkin tidak untuk saya tapi untuk kita bersama. Kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Eri mengenai tanggapannya. Ternyata dari diskusi kita yang sedikit ini bakalan timbul pertanyaan. Ini juga mungkin PR bagi teman-teman guru penggerak. Dari orang yang di luar ruangan ini bakalan juga bertanya, selama kau akan menghukum Jonyo? Memang iya, tapi paling tidak itu diminimalisir. Dan juga ada juga yang bertolak belakang dengan agama seperti yang disampaikan Pak Erik tadi ya. Tapi bagaimana kita memberikan pemahaman, menyikapi semua yang menjadi pertanyaan teman-teman, itu semuanya akan beriringan antara segitiga restitusi, 5 posisi kontrol dengan bagaimana adab atau bagaimana ajaran kita untuk mendidik anak bukan bertolak belakang tapi saling beriringan. Nah, ada saling kolaborasinya satu sama lain. Jadi tidak bisa ditinggalkan ya Bapak Ibu. Mungkin itu pertanyaan sudah dua sesi ya. Apakah kita akan buka? Ada lagi ya Bu Femi? Oke, ada pertanyaan satu sama dari Bu Femi tadi ya, karena hangatnya pertanyaan Pak Eri. Sudah lupa. Oke, silakan Ibu Sari, waktu dan tempat Ibu Sari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Femi atas pertanyaannya tadi. Apakah restitusi penyelesaian masalah ya Bu Femi? Penyelesaian masalah dalam segitiga restitusi sama dengan teh botol sosro. Apapun masalahnya segitiga restitusi penyelesaiannya. Untuk permasalahannya berarti efektivitas segitiga restitusi itu tergantung kepada jenis masalah yang dihadapi. Masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku, kedisiplinan, konflik interpersonal ataupun kesalahpahaman bisa kita atasi dengan segitiga restitusi. Namun ada beberapa masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Mungkin ada tentang masalah yang lebih kompleks, misalnya dalam masalah trauma ataupun masalah psikis ataupun masalah yang membutuhkan intervensi dari pihak lain seperti pihak medis atau pihak kepolisian. Dan itu tidak bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Karena efektivitas segitiga restitusi itu hanya untuk masalah interpersonal ya Bu. Maka tidak semua permasalahan bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Karena restitusi bukan solusi tunggal untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi pada anak. Misalnya anak kita mungkin
mungkin punya permasalahan dengan sekolah lain, mungkin terjadi tawuran, dan itu akan melibatkan pihak kepolisian. Dan juga mungkin dia ada yang berdarah, pasti melibatkan orang kesehatan, orang rumah sakit. Maka tidak semua permasalahan bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Femi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas jawaban yang diberikan Ibu Sari. Kalau kita lihat segitiga restitusi adalah salah satu cara pendekatan untuk bisa menyelesaikan masalah ya Bu Sari. Nah, jadi kalau seandainya melibatkan orang lain, kalau di bimbingan konseling apa namanya Bu Oce? Referral ya. Nah, referral ya, dengan melibatkan orang di luar yang mempunyai kompetensi atau keahlian yang khusus di bidang itu. Nah, jadi itu mungkin yang bisa disampaikan Bu Sari, bisa dipahami Bu Feni. Oke, terima kasih. Oke, masih adakah pertanyaan? Sudah cukup Bapak Ibu semua? Sudah ya? Oke, Bapak Ibu semua hadirin. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita ini, kita minta dulu penguatan dan juga sekaligus menutup kegiatan atau rangkaian diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 ini kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah kita, Bapak Rizky Mardo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita sudah sampai di penghujung kegiatan diseminasi program calon guru penggerak ini. Kalau kita lihat dari pemaparan rekan-rekan kita, Bapak Ibu calon CGP dengan topik budaya positif, itu sangat cocok sekali untuk sekolah kita. Karena dilihat dari materinya, ada materinya contohnya posisi kontrol, ada yang segitiga restitusi. Jadi kalau kita lihat di SMK kita ini yang guru penggeraknya sudah banyak Bapak Ibu. Ini angkatan ke-11 mungkin ada sekitar 20 orang Bu. Sudah lebih. Jadi kalau dikatakan budaya positif, kita ambil dari topik budaya positif saja. Budaya itu akan timbul dari kebiasaan kita, sikap atau dari akal pikiran manusia. Budaya itu tidak akan tumbuh oleh perseorangan, harus secara sekelompok. Jadi kalau budaya itu kalau kita lihat, kalau kita hanya guru penggerak saja yang menerapkan, itu tidak akan terjadi budaya. Iya. Jadi unsur-unsur budaya, contoh saja unsur budaya kita, contohnya adat istiadat. Contohnya orang Solo itu kalau beralik diarak baku. Itu kan budaya. Itu kan budaya yang diikuti secara turun-menurun. Itu yang harapan kita untuk sekolah kita ini. Jadi di sekolah kita ini dengan adanya program seperti ini, sekolah kita ini akan lebih mendapatkan siswa yang bermutu dan berbudaya. Contoh dalam program kita di pusat unggul, jadi anak itu unggul. Jadi keterlibatan kita, contoh Bapak Ibu peserta yang dilihat sangat fresh semuanya, muda-muda, Bu Wira contohnya, Ibu Femi, Ibu Mimit, Ibu Mita ya, Ibu Oce dan Ibu apa? Bu Sandra dan Bapak Zoni, Pak Erik, Bu Aprieni. Dengan kegiatan seperti ini mudah-mudahan banyak lagi angkatan-angkatan berikutnya untuk guru penggerak. Jadi termotivasi dan yang akan menggerakkan itu adalah yang Bapak Ibu yang jadi guru penggerak. Jadi untuk itu besar harapan saya sekolah kita ini lebih maju, lebih menjadi sekolah yang unggul, yang punya budaya positif yang baik.
Jadi itu saja untuk kegiatan yang sangat bermanfaat ini kita tutup dengan menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Rizky Mardo selaku perwakilan kepala sekolah di bidang sarana prasarana atas harapan dan juga sekaligus menutup kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan hari ini membawa pembelajaran yang luar biasa bagi kita, membawa hal yang bermakna bagi kita, baik itu ke diri sendiri maupun nantinya kita akan aplikasikan kepada peserta didik dan juga lingkungan sekolah kita nantinya. Oke, tidak banyak kata, ditutup kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Akan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi